Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Mari, Mbak, silakan duduk. Baik, Bu. Duduk dengan nyaman ya, Mbak. Apakah duduknya sudah nyaman? Alhamdulillah sudah nyaman. Oh ya, dengan Mbak siapa ini namanya? Saya Agita Lugati, bisa dipanggil Agita. Ya, Mbak Agita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aura Mutia. Bisa dipanggil Bu atau Mbak, terserah Mbak Agita. Mbak Agita, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu? Kabar saya alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Kesibukannya Mbak Agita apa aja nih hari ini? Kesibukan saya hari ini saya kuliah, Bu. Kebetulan ini kita pulang dari kuliah. Kuliah di mana, Mbak? Saya kuliah di Universitas Negeri Surabaya. Unipa ya? Iya, di Unipa, Bu. Sudah semester berapa? Saya sudah semester 5, Bu. 5 ya, sudah kurang 3 semester lagi ya, Mbak. Ambil jurusan apa, Mbak? Saya mengambil jurusan bimbingan konseling. BK. Ya, saya mengambil BK. Hari ini tadi kan sudah berbincang cukup banyak ya, Mbak, terkait kedatangan Mbak Agita ke sini. Adakah yang ingin diceritakan pada saya? Iya, Bu, terkait kedatangan saya ke sini, saya ingin menceritakan permasalahan saya dan saya ingin konseling. Apakah Mbak Agita sebelumnya pernah melakukan konseling? Belum, Bu, saya belum pernah melakukan konseling. Baik, sebelumnya izinkan saya menjelaskan sedikit ya tentang konseling sendiri. Jadi konseling adalah proses pemberian bantuan kepada konseli guna untuk menghadapi permasalahannya sendiri, Mbak. Di sini saya sebagai fasilitator yang akan membatani terselesainya masalah dari Mbak Agita. Ya. Apakah bisa dipahami, Mbak? Ya, Bu, saya sudah paham. Baik. Jadi konseling saya hari ini ada waktu, Mbak. Untuk waktunya saya ada waktu 30 sampai 45 menit. Mbak Agita berkenan di waktu yang mana? Bagaimana kalau 30 menit saja, Bu? Kebetulan saya tidak ada urusan. 30 menit saja ya, Mbak. Untuk harinya saya ada di hari Senin sampai hari Jumat, Mbak. Jam 9 sampai jam 1 siang. Kalau sekitar Senin aja gimana, Bu? Jam 10? Baik, bisa, Mbak. Jadi untuk hari berikutnya, hari Senin jam 10 ya, Mbak. Waktunya sama atau? Boleh, sama 30 menit. 30 menit. Baik. Silakan Mbak Agita diceritakan apa yang menjadi permasalahan Mbak Agita saat ini. Iya, Bu. Yang menjadi permasalahan saat ini tuh saya tuh merasa kayak dituntut orang tua saya dengan keinginan yang sangat luar gitu. Keinginan orang tua saya terlalu tinggi dan keinginan saya itu yang sederhana saja. Keinginan orang tua yang terlalu tinggi dan Mbak Agita mempunyai keinginan yang sederhana. Iya. Sederhananya itu seperti apa, Mbak? Ya, semua sih, bukan semua keinginan orang tua saya itu saya hanya ini ya sederhana. Kayak misalkan papa itu pengen rumah yang besar gitu. Kalau saya itu kepingin beli yang kayak biasa aja tapi cukup gitu bagi saya itu. Cukup. Ya, seperti itu. Baik, dari permasalahan Mbak Agita bisa diceritakan lebih dalam lagi, Mbak. Ya, Bu, kalau saya tidak memenuhi keinginan orang tua saya, ya saya takut mengecewakan orang tua saya, takut kalau mereka itu kayak menyepelekan juga seperti itu. Takut mengecewakan. Ya, saya takut kalau suatu saat nanti saya tidak bisa membahagiakan orang tua gitu.
apa yang membuat Mbak Agita ini takut ketika mengecewakan orang tua? Ya itu tadi Bu, kalau misal saya nggak bisa memenuhi gitu, jadi nanti mereka kecewa, karena kan saya juga anak pertama ya Bu, jadi saya juga nggak pengen gitu mengecewakan orang tua saya. Ketika Mbak Agita ini takut mengecewakan orang tua, apa pikiran yang muncul di dalam diri Mbak Agita? Itu kan misal saya tuh harus bisa mencari uang sendiri, saya bisa lulus ya pertama ya. Saya ingin membahagiakan orang tua saya dengan dari hasil saya sendiri. Ketika Mbak Agita takut nih, apa yang Mbak Agita lakukan? Kalau misalnya pada saat kejadian itu ya, mungkin kalau misal orang tua saya bilang kayak kamu harus kayak gini, ya saya berpikir, terus saya itu lebih kayak membatasi omongan orang tua saya seperti itu, kayak dia berpikir gimana ya nanti kalau nggak bisa bagi orang tua, gimana nanti saya nggak bisa jadi contoh seperti itu. Hanya membatasi saja? Iya, saya memilih diam. Memilih diam. Ya. Apakah ada pengalaman atas kejadian Mbak Agita yang membuat Mbak Agita takut? Orang tua saya tuh sering kalau misalkan dalam perjalanan ya, orang tua saya tuh melihat kayak rumah yang besar, yang mewah gitu kan. Besok kalau bangunnya tuh kayak gini loh, itu nggak seperti ekspektasi saya nggak pengen rumah kayak gitu loh. Tapi kan si orang tua saya tuh kayak selalu menuntut seperti ini gitu. Jadi misal kalau ada mobil yang bagus nih kayak misalnya gitu, nggak pengen seperti itu, saya pengen yang sederhana saja. Berarti hanya seperti beda pendapat ya Mbak? Iya, perbedaan pendapat Bu. Dari permasalahan Mbak Agita tadi dengan kata lain, Mbak Agita ini menuntut orang tua Mbak Agita harus selalu mengerti Mbak Agita. Iya, orang tua harus selalu bisa mengerti pendapat saya, terus kerja saya seperti itu. Gitu. Apakah orang tuamu tidak boleh menuntutmu? Boleh. Apa kamu percaya bahwa cinta dan penghargaan dari orang tuamu itu berdasarkan hasil pencapaianmu saja? Enggak sih Bu. Tidak. Bagaimana kamu tahu bahwa memenuhi harapan mereka adalah satu-satunya cara untuk membuat mereka bahagia? Mungkin sih iya, karena menurut saya itu menuntut Bu. Mereka menuntut. Iya. Apakah orang lain selalu berhasil memenuhi harapan orang tua mereka? Enggak juga ya, mungkin enggak juga selalu berhasil. Jika keinginanmu sederhana, apakah itu salah? Enggak salah. Salah. Iya. Mengapa keinginan sederhana harus dianggap tidak berharga? Soalnya keinginan orang tua saya itu tinggi, jadi orang tua saya pasti menganggapnya itu kalau saya bisa mencapai keinginan orang tua saya itu pasti nggak berharga. Bukannya wajar orang tua memiliki harapan tinggi dan anak memiliki harapannya sendiri? Iya sih. Iya. Iya. Iya wajar. Ketika kamu mengecewakan orang tua, apa mereka tidak mencintaimu lagi? Enggak. Jadi masih mencintaimu? Iya, masih mencintai saya. Baik. Apa yang lebih penting, memenuhi harapan orang lain, apa memenuhi harapan kebahagiaan sendiri? Kalau menurut saya sih lebih penting kebahagiaan sendiri ya. Kebahagiaan sendiri ya? Iya. Karena itu juga dari proses saya sendiri, hasil saya sendiri seperti itu. Gitu ya. Apakah ada bukti bahwa orang tuamu akan menganggapmu tidak berguna
itu sebenarnya seperti dugaan atau asumsi dari pikiran sendiri gitu. Ya, itu dari pikiran saya sendiri. Baik Mbak Agita, tidak apa-apa jika keinginan Mbak Agita berbeda dari keinginan orang tua. Perbedaan ini adalah bagian dari kehidupan dan bisa menjadi kesempatan untuk Mbak Agita dan orang tua untuk saling memahami lagi. Membahagiakan orang tua adalah hal yang terbaik, tetapi Mbak Agita tidak bertanggung jawab atas semua kebahagiaan mereka. Ya, kalau saya itu kan dari pikiran saya sendiri, saya bisa mengubah pikiran saya yang nggak mungkin lah. Baik. Untuk konseling hari ini cukup hari ini saja ya Mbak. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikut. Ya, Dari sini apakah ada yang ditanyakan? oke, untuk minggu depan saya bisa menghubunginya dulu ya. Apabila ada perubahan jadwal nanti saya bisa Terima kasih Mbak Gita atas kehadirannya hari ini. Ya, Bu, terima kasih. Saya juga terima kasih Bapak Ibu sudah membantu di permasalahan saya. Mbak, Saya pergi dulu ya, iya Pak. Bu. Hati-hati di jalan ya.